Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Materi kali ini kita akan membahas tentang aplikasi login user yang sederhana di kode Igniter 4. Sebagai informasi, kita masih merujuk official website kodeigniter.com ya, di alamat kodeigniter.com. Kita akan merujuk ke bagian menu ini, Learn More. Nah, kita akan membahas tentang controller, kemudian ada juga modeling data, kemudian juga kita menggunakan library session. Ya, ini library session. Baik, kita mulai dengan membuat projectnya dulu. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menginstal kode igniternya. Kita di sini menggunakan install composer ya. Bagi yang belum ada komposernya, silakan untuk memasang komposernya dulu di sistem operasinya. Di sini kita akan menginstalasi dengan perintah berikut ini, composer. Kita copy saja ya. Lalu kita ke root web foldernya. Saya menuju ke terminal, ke root web folder. Di sini saya menggunakan Ubuntu ya, dan PHP-nya versi 8 yang saya gunakan. Di sini saya pastekan perintah komposer tadi, dan ini project rootnya kita ganti dengan nama project yang akan kita buat. Di sini kita akan buat tentang aplikasi, anggap aja sebuah aplikasi puskesmas ya, puskes saja gitu ya. Oke. Dan syarat dari instalasi komposer ini, sistem Anda harus terkoneksi ke internet ya. Kita enter ya. Oke, proses sudah selesai. Nah, untuk dapat menjalankannya kita gunakan perintah php spark serve ya. Enter. Oh ya, harus masuk ke foldernya dulu ya, puskes. Oke, php spark serve. Nah, ini sudah terbuat. Ini kita jalankan, kita tekan tombol kontrol ya, lalu kita klik ya. Nah, sini berarti kode igniter versi 4 nya sudah terpasang. Nah, konsepnya aplikasi login user ini kita akan menggunakan tabel ya, sebuah tabel user ya. Jadi untuk itu kita harus membuat database-nya dulu ya. Nah, kita jalankan SQL log-nya. Ya, ini saya connect ke localhost saya. Ya, di sini saya membuat sebuah database puskesdb saja, puskesdb. Oke, create. Oke, sukses. Maka kalau dilihat ada puskesdb ya. Sini saya akan buat sebuah tabel ya, create tabel. Ya, kita beri nama tabelnya user saja. Kemudian engine-nya saya menggunakan MyISM saja. Oke, selanjutnya kita definisikan field-nya. Yang pertama ID. Ini saya bentukkan panjangnya cukup 10 saja, bebas ini ya. Lalu jangan lupa ditanda ini primary key-nya, kemudian auto increment-nya. Ini dia. Oke. Selanjutnya name ini untuk mendefinisikan nama user yang sebenarnya. Varchar, apa aja ini ada 30. Kemudian saya besarkan dulu ya. Kemudian sini kita buat username atau user login boleh ya, user login. Varchar boleh
20 saja ya. Kemudian baru password untuk user loginnya. Password sini, passwordnya nanti kita gunakan encryption fungsi MD5 ya. Ini varchar kita bikin 100 boleh, nggak apa-apa. Oke, ini kita simpan, lupa save no ya. Oke, selanjutnya kita telah memiliki sebuah tabel users. Lalu kita akan tambahkan data dulu di sini ya. Kita gunakan perintah manual saja, insert into user, values-nya ya, untuk ID itu auto, jadi kita bikin 0 saja. Kemudian string untuk name ya, name bisa anggap aja sini Rudy Hartono ya. Kemudian login, user loginnya kita anggap saja dia Rudy saja. Kemudian password, nah passwordnya ini kita gunakan MD5 saja, MD5, lalu passwordnya 123. Jadi MD5 ini fungsi untuk mengencryption ya. Oke, lalu kita bikin satu user lagi lah ya, user lagi, control paste dengan nama ya Rano saja ya, Rano Karno ya, Rano Karno. Passwordnya boleh Karno dan loginnya ya. Kemudian passwordnya boleh ABC saja. Oke, ini kita blok, lalu kita eksekusi ya. Ya, 2 sukses ya. Kalau kita lihat, kita browse ya, sekarang kita telah memiliki sebuah tabel users dengan data ada Rudy dan Rano ya. Ya, passwordnya yang ini 123 dan ini ABC. Oke, database sudah terbentuk. Selanjutnya kita masuk lagi ke editor ya. Nah, sini editornya belum kita, project belum kita sertakan ke dalam editor ini ya. Kita lakukan dengan cara project, pilih menu add folder to project, lalu kita arahkan ke ini ya, project yang kita tadi buat, pushcase ya, open itu. Oke, ini dia. Nah, langkah awal kita harus mengkonfigurasinya dulu ya, yaitu di file env ini ya. Klik saja, ini aktifkan ya. Yang pertama di baris 17 ini kita buang pagarnya agar diaktifkan gitu. Lalu productionnya kita ganti dengan development ya. Ya, tujuannya kalau dia production berarti aplikasinya sudah production. Kalau ada terjadi kesalahan dia tidak akan muncul, tidak akan ditampilkan kesalahannya di browser. Tapi kalau dirubah dengan development maka otomatis kesalahannya akan dilacak ya, akan ditampilkan di browser. Oke, itu dulu untuk environmentnya. Yang berikutnya adalah database-nya, karena kan kita akan membuat aplikasi login ini menggunakan sebuah database ya. Sini di baris 40 sampai 44 ini boleh di sampai 41, 42 dan 43 ya. Kita ini dulu, kita tandain dulu ya. Salah. Uang ya, ini itu ya. Oke, berikutnya ini database-nya tadi kita kasih nama apa tadi, pushcase db ya. Nah, username-nya anggap nanti kita akan buat ya, username-nya pushcase saja dan passwordnya kita bikin 123 saja. Oke, sudah konfigurasi sudah oke. Ctrl S ini kita simpan, dan jangan lupa ini kita rubah dulu ya, rubah jadi titik gitu ya, jadi di plus titik env ya, enter. Oke, environment sudah selesai. Lihat dulu ya, tidak ada lagi ya. Oke, selanjutnya kita lihat di browser, ini dia, ini kita ubah ini jadi defaultnya kita sendiri ya, default page yang kita buat sendiri. Kita ke arah editor lalu ke
folder app controller. Ini dia home ya, ini home. Biarkan saja kita gunakan controller ini ya, cuman ini welcome message-nya kita rubah, jadi kita akan buat sebuah view sendiri ya, anggap aja namanya home saja ya. Oke, kita simpan. Selanjutnya di view nih, folder view, kita harus buat sebuah file bernama home ya, new file, Ctrl S, lalu home titik php ya. Oke, kita buat ini HTML biasa strukturnya ini, kemudian struktur HTML ya, kemudian ini puskesmas saja ya, puskesmas. Oke, anggap saja ini ada H1 lah ya. Selamat datang di puskesmas, anggap gitu ya, puskesmas. Ya, kita bikin garis horizontal row saja satu. Kemudian nah di sini baru kita bikin link untuk login ya, untuk link login. Jadi nanti pada saat browser ini jalan ya, yang muncul tadi selamat datang di puskesmas, lalu login, anggap ada satu menu login gitu ya. Oke, ini URL-nya kita arahkan ke base URL ya, base URL. Loginnya kita bikin out ya, jadi autentikasi ya, autentikasi dengan nama fungsinya login, nggak begitu ya. Lalu jadi kita nanti harus buat ini nih, sebuah controller lagi untuk ini ya, out, kemudian sebuah method login ya. Oke, kira-kira gitu. Kita simpan dulu, kita lihat hasilnya, kita simpan lalu ke browser, kita refresh saja nih ya, sudah ya. Nah, kalau ini kita klik login, memang belum ada ya, belum ada. Kita harus buat dia ini login, oh salah ya, base URL-nya salah. Saya lihat dulu base URL-nya ya, kok bisa jadi kosong ya. Ini oh, echo-nya lupa ya. Oh, ini boleh gini sebenarnya. Nah, itu ya base URL. Ini sama dengan echo ya dicetak. Oke, kita refresh. Oke, kita lihat. Nah ya, out login metodenya ya. Jadi ini controller ya, controller, lalu ini metodenya login ya. Ini controller or method ya, tidak ditemukan. Jadi kita belum buat ini masalahnya ya. Oke, selanjutnya kita akan buat sebuah controller outnya ya. Kita copy aja dari home controller ini ya. Jadi kita copy saja ini, Ctrl S, untuk klik kanan new file, Ctrl S, kita simpan dengan nama out. Ingat, jangan lupa kalau controller nama awalnya harus huruf kapital ya, php, lalu kita pastekan sini ya. Home-nya kita rubah dengan sesuai dengan nama filenya ya. Ini out gitu aja. Oke, selanjutnya index tidak kita pakai ya. Kita bikin sebuah file login saja, lalu di sini login page-nya ya. Oke, jadi selanjutnya kita akan buat sebuah view file login ya. Oke, kita ke folder view ini, klik kanan new file. Oke, kita Ctrl S, simpan dengan nama login.php ya. Nah, lalu di sini kita akan buat struktur HTML biasa, lalu anggap aja puskesmas ya. Ya, di sini kita cuman buat login user saja ya, form gitu ya. Anggap aja ada judulnya, pakai H3 saja ya, login user ya. Lalu kita buat form ya, form. Nah, form ini actionnya, nah, kita guna actionnya berarti PHP ya. Base URL lagi, base URL, lalu ke out saja ya, autentikasi, cek user
tapi gitu ya. Jadi nanti kita harus buat nih sebuah fungsi untuk mengecek user ini ya. Oke, selanjutnya formnya kita bikin label. Oh ya, saya lupa ini metodenya lupa ya. Metodenya sama dengan post ya, karena defaultnya dari form itu metodenya adalah get. Oke, untuk yang pertama kita bikin username, turun satu baris nih ya. Kita bikin input untuk username-nya teks saja, kemudian nama variabelnya username ya. Selanjutnya turun lagi satu baris, kita bikin lagi label untuk password ya, password, turun satu baris, kita bikin input untuk tipenya password ya, password, name nya juga password. Oke, selanjutnya kita bikin satu button pakai paragraf saja biar agak berjarak gitu. Ini button ya. Nah, ini buttonnya kata-katanya login. Sudah, kita simpan, kita ke browser ya. Ini kita refresh saja nih. Nah, jadi begini jadinya ya. Kita isi nanti baru kita lakukan login. Loginnya nanti ke out check user. Nah, kita belum buat nih metode check user ya. Nah, jadi dari sini login, masuk ke sini, kita isi, lalu kita klik actionnya, larinya ke sini check user. Jadi sekarang kita buat dulu nih method check user di controller out ya. Oke, kita ke editor lagi. Di sini berarti ya outnya kita buat public itu function check user ya. Nah, ini yang lupa method harus pakai kurang buka kurang tutup ya. Nah, kita coba untuk nangkep aja apa yang dikirim oleh form login tadi ya. Caranya gimana? Kita bikin variabel penampungnya username samain gitu dengan nama yang dikirim dari formnya ya. Nah, ini di sini di kode editor ada fungsi ini ya, this request ya. Jadi kita ngambilnya dari request ya, dari request, lalu get post karena kita menggunakan post tadi kan. Kemudian variabel yang mau ditangkap adalah user name, ini variabel yang dikirim dari form tadi ya. Oke, satu lagi untuk passwordnya kan ya. Ini copy saja, ini kita ganti dengan password. Oke, selanjutnya ini juga variabel penampungnya kita ganti dengan password. Tapi jangan lupa tadi waktu di database MySQL kita menggunakan MD5 ya, karena di encrypt passwordnya. Jadi di sini kita harus gunakan juga fungsi MD5 PHP-nya ya. Ini di MD5 untuk mengencrypt yang dikirim ya. Oke, selanjutnya kita coba echo saja. Echo halo enggak, halo username, lalu bikin password adalah $password ya. Ini kita tampilkan saja apa yang dikirim oleh form tadi. Kita uji dulu ya. Ini kita simpan, kita ke browser ya, kita kembali ke formnya, kita isi, anggap saja ini Rudy, passwordnya 123 ya. Kita login ya, ada. Oke ya. Nah, jadi untuk selanjutnya nanti si Rudy dan passwordnya ini harus kita cek ke database ya. Nah, berarti kita harus menggunakan database ya. Nah, oke, selanjutnya, nah untuk dapat menggunakan tabel user ini di dalam CI itu kita harus membuat sebuah metode, sebuah model dulu ya. Nah, rujukannya di browser ini di bagian model ya. Ini dia modeling data ya. Jadi model inilah yang menghubungkan gitu ya, menghubungkan antara CI-nya dengan database MySQL-nya ya. Kita gunakan using kode initers model ya. Jadi dengan model ini kita sudah dengan menciptakan model ini kita
mendapatkan proses seperti ini, otomatis database koneksi. Lalu basic CRUD sudah ada, metode-metode untuk basic CRUD ya, seperti mencari, menambah gitu, dan lain-lainnya ya. Nah, itu makanya kita harus menggunakan model. Gimana bentuk model ini? Sederhana, ini dia bentuk modelnya ya. Kita mulai dari konfigur ini ya. Nih, modelnya harus begini, lalu nanti dikonfigur modelnya begini ya, ditambah ini aja boleh di copy, kita copy saja ini, nah sampai batas ini saja ya, copy. Lalu model didefinisikan di dalam folder models. Nih, klik kanan, new file, Ctrl S ya. Nama modelnya harus sesuai dengan user, nama tabelnya gitu, model titik php ya gitu. Oke, lalu kita paste di sini. Dah. Nah, ini kita rubah users, models, dan ini jangan lupa kurawalnya. Sudah begitu saja ya. Nah, nanti selanjutnya dengan begitu tabel users tadi sudah dapat fasilitas CRUD dari model ini ya. Jadi untuk gampangnya kita lah mencari data ya, mengambil data gitu, mengedit data untuk tabel user tersebut. Oke, selanjutnya bagaimana nih menggunakan model ini di controller. Nah, jadi kita kan menggunakan model ini, berarti ini jangan lupa ya disimpannya, Ctrl S. Nah, untuk menggunakan model ini kita harus sertakan dulu dia. Jadi dengan perintah use, posisinya di mana? Posisinya kan kita gunakan dulu user model ini ya. Jadi use di up ini kan, di up lalu di model gitu ya. Nah, up berarti model, lalu users model, itu aja ya. Nah, ini cara mengaktifkan kelas model ini, menyertakannya ke dalam controller. Selanjutnya kalau sudah disertakan begini, kita tinggal gunakan dia, kita buat instan dari usernya ya. Ini user model, users model ya, user model, new ya, pakai new users model gitu ya. Nah, setelah itu baru kita coba ambil data username dan password yang dikirim oleh form tadi ke database user model melalui user model ini ya. Nah, jadi ini instannya nih, objeknya ya. Caranya gimana? Kita gunakan sebuah variabel user penampungnya, lalu user model ya, user model. Nah, ini ke bawah saja ya. Nah, ini lupa, kemudian where ya, where. Selanjutnya where-nya ini adalah username ya, username, koma dibandingkan dengan username ya. Selanjutnya lagi gitu, where lagi, ini untuk passwordnya ya, ini password, koma kemudian dibandingkan dengan data passwordnya ya gitu. Selanjutnya was ini untuk mengambil satu record saja ya, yang paling atas maksudnya ya, kira-kira gitu dia. Maka ini artinya sama dengan select bintang from users ya, where gitu ya, where username sama dengan username yang variabel ini, lalu n gitu ya. Jadi kalau ada where dua kali ini berarti n terjemahnya, n password lagi dibandingkan dengan password yang ada dikirim tadi dari form login tadi ya. Kalau dia ketemu maka ini akan mengandung record user yang dientrikan dari form login tadi. Oke, nah selanjutnya kita tanyakan benar nggak user itu ada. Nah, if kita tanyakan jika dia empty ya, empty variabel ini. Nah, kalau dia empty maka yang kita lakukan adalah tolak ya, kembalikan lagi. Jadi artinya kalau usernya salah login gitu, berarti username dan passwordnya salah, maka dia akan tolak.
kita tolak artinya kita redirect ke login lagi di sini ya. Jadi gini kita buat. Nah, sebelum itu kita harus tanamkan sebuah session dulu ke dalam variabel session variabel ke dalam server ya. Nah, jadi di sini kita menggunakan informasi tentang session ya, library. Nah, ini dia session library ya. Nah, Anda dapat mempelajari apa ini session ya. Tapi yang jelas untuk menginisialkan session kita dapat gunakan langsung fungsi ini. Boleh terserah gunakan langsung fungsi ini atau dipindahkan dulu ke sebuah variabel boleh juga. Tapi saya dalam hal ini saya gunakan aja langsung daripada pindahkan ke variabel. Ya. Oke, kita kembali ke sini berarti saya gunakan dia session begitu ya. Set flash ya, flash data itu dia sudah ada ya. Yaitu error ya, karena kalau usernya nggak ada kan. Pesannya berarti user name and password wrong ya. Boleh wrong, masih salah gitu ya. Nah ya, mengenai session set flash data ini ya, informasinya di sini ada set flash data ya. Sorry, di menu paling atas dulu kita set flash data, ini dia ya. Jadi ini set flash data, Anda dapat gunakan ini ya, set flash data. Maksudnya di sini kita menanamkan sebuah data yang sifatnya sekali simpan saja, setelah digunakan dia akan terhapus secara otomatis oleh CI-nya. Nah ya, itu maksudnya. Jadi kita menyimpan sebuah variabel bernama error nih ke dalam variabel ya di server dengan stringnya ini. Lalu ketika ini diambil maka otomatis akan dihapus oleh sistem ya. Kapan ini diambil? Nah, kira-kira ini nanti informasinya akan munculnya di login ini nanti ya. Kalau dia salah kita muncul mungkin di bawah di sini kita tambahkan nanti. Oke ya. Oke, itu selanjutnya. Kemudian ini kalau usernya salah ya. Nah, kalau usernya benar berarti kita simpan usernya, itu dia ya. Caranya gimana? Oh ya, ini saya lupa, ini kita harus tolak tadi belum ya, redirect. Nah, kita harus redirect dulu nih, return ya, redirect. Ini dia redirect ya, itu mana kita tolaknya ke login tadi di out ya, out login. Jadi benar lari ke sini aja tuh ya. Nah, itu caranya. Jadi koma jangan lupa. Nah, kemudian berikutnya nih, kalau dia benar sudah kita simpan saja sessionnya user tadi. User kita simpan di dalam session ya. Caranya gunakan perintah set. Nah, nanti informasi setnya ada lagi di sini ya, di kode ignitornya silakan dicari gimana cara penggunaannya ya. Oke, yang pertama nama variabel, lalu yang disimpan adalah user ya. Tuh. Jadi ini kan, ini yang disimpan ke dalam session. Oke, selanjutnya ini kita redirect ya. Kalau udah berhasil, anggap aja kita redirectkan ke sebuah back, ke sebuah halaman belakang lah ya. Yang boleh dia benar berarti dia boleh akses menu itu, menu halaman belakang ya. Ini redirect saja nih, redirect itu ya. Anggap ini memang belum ada ya, kita nanti akan buat sebuah control back, itu aja tuh ya. Kira gitu. Kemudian ini kita buang ya, iya dari pakai. Udah untuk cek usernya ya. Nah, sekarang kita kembali, kita sempurnakan dulu login formnya ini agar dapat memunculkan kesalahan ini ya. Oke, kita ke sini. Nah, kira-kira munculnya di sini saja nih. Kita masuk ke PHP biasa ya. Nah, kita baca sessionnya, if ya, jika
session gitu ya. Untuk kalau untuk menyimpan set ya, kalau untuk mengambil get ya, jadi get flash data gitu ya. Nah, yang diambil adalah errornya. Nah, jadi ini ditanyakan ya, kalau ada dia kan. Nah, oke, kita cetak dia saja, kita pakai echo ya, pakai di paragraf, lalu kita cetak di sini ya, echo ini aja kita cetak errornya ya. Nah, sini lalu plus lagi dengan tutup penutupnya ya, yaitu P. Itu kira-kira ya. Udah, kita tes lagi ini. Nah, kemudian ya kita ke browser ya, kita uji coba, kita klik dulu ini dia. Nah, dari awal lah ya, dari awal ini dia ya, kita login ya, kita isi dengan data yang salah ya, misalnya Rudy passwordnya salah nih, basing sembarangan aja gitu ya. Kita login, MySQL connectionnya, oh ini berarti username unknown column user, oh ya ini salah, username tidak dikenal ya, username. Bagus ya kalau kita mendapatkan error seperti ini, karena jangan ngedown aja, kita harus baca kesalahannya benar-benar ya. Di baris berapa nih, di baris username, sorry, ke internet, ini kolom, berarti yang tadi di model tadi ya, sini ya, ini ya, ini bukan username tadi, ini harusnya user login ya, lupa ya. Kita lihat dulu database-nya ya, user login ya, user login, passwordnya benar-benar password ya. Oke, kita ulang saja ya, cek usernya, refresh ini. Oke, kirim ulang. Username and password wrong. Oke, benar ya, username and password. Kita isi yang benar gimana? Rudy, tadi ada Rudy ya, ya Rudy, passwordnya 123. Oke, password 123, login. Iya, dia ke back ya, berarti udah berhasil gitu. Nah, ini file not found ya, karena kontrolnya belum kita buat ya untuk back nih ya. Coba kita buat dulu back index ini, kita buat ya sama seperti inilah. Ini kita copy, Ctrl S, kita buat sebuah controller, ini control, simpan Ctrl S, namanya back ya, back ya. Ini back, control back ini untuk menghandle kalau usernya berhasil login ya. Yang lupa ini kita ubah namanya sesuai dengan nama filenya ya. Lalu ini kita view-nya kita buat dulu ya nanti ya. Ya, jadi kita buat sebuah file view lagi, simpan ya. Kita buat file view lagi di sini. Klik kanan, new file, Ctrl S, back ya, back, tik PHP. Oke. Nah, isinya kira-kira samain aja lah seperti ini ya. Nah, Ctrl S, kita ke back nih, paste. Tapi kita ini aja, pesan aja ya, pesan halo aja ya, atau ini H1 saja ya. Selamat datang di aplikasi Puskesmas ya, itu ada garis lah, anggap itu, anggap ya, R iya, kemudian halo. Nah, halo ini user yang login, yang udah berhasil login ya, kita cetak name-nya ini aja ya. Nah, lalu caranya gimana nih ya, berarti di sini kita harus PHP nih, halo PHP gitu ya, PHP, oh udah mau ya, sini, oh ini karena ya, ini karena tipenya HTML, kita salah di sini ya, harusnya tipenya jadi PHP ya. Oke, sini, nah udah ya,
Nah, boleh begini aja langsung ya. Nah, yang kita cetak berarti session gitu ya, get ya. Kalau apanya itu get ya, get nama sessionnya user. Ini get ini rujukannya di sini library ya. Cara ngambil datanya retrieving ya. Nah ini dia get nih kan, udah ya. Nah, jadi apa yang diambil adalah user. Lalu user ini karena si array kan, array ya, karena dia dari tabel langsung nih array ya. Maka di sini boleh kita cetak begitu name ya, kira-kira gitu. Oke, kita save. Kita buat juga sekaligus logotnya ya. Logotnya ya kita buat br ya. Silahkan keluar dengan klik di sini ya. Jadi kita bikin ancor di sini. Lalu ini kita base URL base URL-nya adalah kita kembalikan, dia sudah logout, kita buat sebuah fungsi logout nanti ya di out dengan nama metodenya logout ya. Ini logout ya. Coba kita simpan, save, kita jalankan ke browser. Nah ini ya belum ada, kita refresh. Nah halo Rudi Hartono kan tidak ada ya, tadi yang login kan kita Rudi tadi ya. Nah silakan keluar dengan klik di sini. Kalau kita klik logout ini artinya kan Rudi Hartono mau keluar, berarti harus balik lagi ke login ya kalau dia mau masuk lagi logout ya. Logoutnya back ya, back backnya belum ada ya logoutnya. Kita harus buat dulu di back ini. Kok back ya, sebentar kita lihat dulu ini logoutnya jadinya index php back. Oh ya, harusnya out ya. Base URL logout. Ini harusnya di out sini ya. Oke, kita buat saja dulu public function logout ya. Oke, nah di sini kita menghapus session saja sebenarnya. Session kita hapus ya. Menghapus session itu remove ya, remove. Apa yang di remove ya, tentu user session ya gitu. Nah setelah itu kita redirect, return, kita kembali ya, redirect langsung, redirect ke mana nih, ke to ke depan lagi ya, berarti home kira-kira. Oke, kita simpan, kita ulang lagi. Ini selamat datang, ini namanya apa ini home, ini login ya, kemudian backnya ini base URL. Oh ya, echo lah lagi echo ya. Oke, base URL kita ulang refresh nih ya, ini sudah benar. Nah ya, out logout ya. Jadi kita kalau klik ini nah dia kembali ke form login ya. Kita login lagi nih. Oke, selanjutnya kita beri nama di sini mungkin Rano kali, ada kan Rano tadi, Karno ya. Kita tes dulu Karno, passwordnya kita salahin nih sembarangan, login iya, username and password wrong, salah berarti ya. Ulang lagi Karno dengan password yang benar tadi ABC ya passwordnya. Kita login iya, halo Rano Karno, silakan keluar dengan klik di sini. Kalau logout kembali login ulang ya. Nah
Selanjutnya menyempurnakannya lagi. Menyempurnakan itu artinya begini. Eh, seorang user yang sudah login di sini, ya. Misalnya anggap aja Karno tadi. Karno, passwordnya benar nih. Kita login. Oh, ABC ya. Karno, passwordnya ABC. Dia berhasil. Nah, tahu-tahu ujuk-ujuk dia jalan login lagi gitu. Login ulang. Ya, sorry. Ini out. Login gitu ya. Nah, ternyata bisa lagi. Harusnya kan nggak boleh. Nah, ini harus dihandle. Jadi kalau seorang user sudah login, dia tidak boleh login ulang. Harus ditolak. Ditolak kemana? Dia tetap ke halaman backs-nya dulu. Ya, ke halaman backs-nya. Nah, jadi di mana posisinya itu? Berarti di bagian out di sini, di bagian login ini. Ya. Nah, jadi kita harus tolak dia. Gimana caranya? Kita tanyakan. Apakah session, kita tanyakan usernya ya. Nah, session tanyakan itu has. Nah, jadi apakah session user sudah ada, ini maksudnya ya. Kalau dia sudah ada, maka langsung saja return redirect kemana, kita arahkan dia redirect to ke back gitu dia ya. Jadi tolak saja. Itu yang pertama, nomor S ya. Kita uji lagi, ini dia ya, kita ulang karena ini si Karno masih login ya. Kita lihat, nah kan ditolak dia, nggak bisa dia ke login ulang, nggak bisa, kecuali dia logout. Kalau dia logout ya dia bisa login ulang ya. Itu caranya. Nah, ini jadi menanyakan saja apakah session usernya sudah ada ya. Nah, kalau sudah ada, maka dia tetap masuk ke halaman belakang, halaman back ya. Itu kemudian begitu ya sudah home. Nah, di home juga apakah dia boleh menjalankan home? Ya boleh saja, tidak masalah ya. Nah, kalau dia login nggak boleh kan. Nah, seperti ini jadinya. Kalau dia ke home ini, ujuk-ujuk dia ngetik home dalam keadaan login ya. Nah, tidak apa-apa, dia login cuma ditolak nih kan. Kalau dia login ditolak, atau kita sediakan menu logout di sini. Kalau posisinya sedang login maka logout ya, boleh kan itu. Nah, ini kalau login, nah kan ditolak dia ya. Nah, itu jadi kalau dia langsung ke home, ada muncul menu logout saja, boleh kan. Iya, oke. Jadi home-nya kita sempurnakan lagi di bagian home ini. Nah, di sini sama seperti session tadi, kita tanyakan saja. Sama seperti di sini tadi, ini kan. Nah, itu ya. Kontrol copy saja nih, di copy. Nah, jangan lupa ini di dalam PHP ya. Nah, di sini start ya. Nah, gitu. Nah, cuman bedanya kalau dia sudah ada, jangan ini. Jadi yang dibikin adalah ini ya. Paling ancur ya. Cuman bedanya dalam PHP, jadi ini harus echo ya. Echo gitu. Echo, kemudian kita ini ya, pakai kutip 2 tuh, kutip 1 ya, kutip gitu. Kemudian ini karena di dalam, oh ini tidak bisa ya, ini berarti ini harus tuh plus gitu ya, base URL. Kemudian ini juga ini, nah ini tambah 1 tanda titik gitu deh ya. Ya digabung ya, jangan lupa nih akhirnya titik koma ya. Nah, kemudian harus ada pemisah di sini ya, dan NBSP gitu ya, BSP titik koma. Nah, ada pemisahnya lah. Nah gitu, baru spasi lagi, NBSP ini spasi ya. Nah, oke, kita lihat hasilnya. Kita refresh saja di sini. Ya, NBSP muncul. Oh, ini login, salah ya. Login harusnya ini logout. Kemudian juga ininya logout ya.
Kemudian ini kenapa NBSP nya oh dan ini dolar ya, sorry salah, dan harusnya dan NBSP. Oke, kita save, kembali ke browser, refresh, sudah login logout. Kenapa muncul logout? Ya karena usernya dalam keadaan sudah login. Kalau dia login lagi nggak bisa nih, ya kan? Nah kalau dia logout, dia kembali ke home, cuma ada menu login saja. Login lagi ya, kita login dengan Rudy, password 123, masuk dia ya. Kira-kira begitu dulu program login user sederhana dengan menggunakan CI4. Baiklah, saya sudahi dulu materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.